Abaikan nilai perjuangan anak dalam hidup, sehingga ketika kita kayak ya jadi aing heula. Nah, tapi bukan itu juga, karena ada motif-motif kuat juga, ditambah dengan budaya mudah menerima orang, menjadi terpecah. Jawa Barat sebetulnya yang dibutuhkan adalah Bapak Rakyat. Bapak Rakyat ya. Bapak Rakyat. Pintar harus, tapi figurnya harus figur kebapaan. Yang menjadi handicap itu disparitas daripada pendapatan masyarakat yang bukan petarung. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Kali ini saya khusus mengundang Kasepuhan Jawa Barat, Kang Maman Wangsa Atmaja. Kang Maman ini adalah Dewan Pengaping Korp Alumni Daya Mahasiswa Sunda yang dikenal dengan Damas. Kang Wilujeng Sonten, nuhun Kang, tos hadir di dia. Alhamdulillah. Ya, kita ingin tahu gambaran tentang membayangkan Indonesia ke depan itu dengan perspektif Jawa Barat. Kumaha Kang? Waduh, serem ya, gitu. Memang selama ini ada miskomunikasi atau disparitas pemahaman atau kekuatan antara keindonesiaan dengan kedaerahan khususnya Jawa Barat. Gimana Kang? Ya, dalam pandangan kami, ya, khususnya saya, memang untuk Indonesia ke depan sudah waktunya ibu kota itu dipindah. Mengapa? Karena bagi Jawa Barat sendiri sebagai hinterland itu sudah sangat berat untuk menyangga ibu kota, sangat berat. Mengapa? Nah, itu karena disparitas pendapatan masyarakat yang punya pendapatan detik dengan masyarakat perdesaan Jawa Barat yang pendapatannya 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, itu sangat luar biasa, sangat menekan ya, dan membuat masyarakat menjadi tertekan. Tidak bisa itu disebut masyarakat kecil, karena ukuran sejahtera itu dari menikmati hidup. Nah, dan kenikmatan hidup itu yang terganggu. Pantas kebahagiaan hidup Jawa Barat itu masih belum optimal ya. Karena itu ya. Faktornya. Nah, konsep hinterland sendiri itu gimana Kang? Kalau secara planologis ya itu sudah bagus. Secara ketata laksanaan administratif pemerintahan sudah bagus ya. Tapi itu yang menjadi handicap itu disparitas daripada pendapatan masyarakat yang bukan petarung. Masyarakat petani bersahaja berhadapan dengan masyarakat yang kosmopolitan, petarung, agresif, yang cepat atau lambat, dan kita sudah tertekan dari zaman Belanda. Kita ingat ya, VOC menjejakkan kakinya pertama kali dan memproklamirkan itu di Sunda Kalapa. Di Sunda Kalapa, di wilayah adat Sunda. Dan
dari semenjak itu. Jadi kalau dijajahnya lengkap 350 tahun, ya Jawa Barat. Jawa Barat. Yang lain parsial. Beda jeung Aceh lah gitunya kan. Berbeda. Oke. Jadi oleh Belanda ditekan. Ya. Nah, ketika ada pemerintah pusat juga tertekan. Tertekan bukan oleh pemerintahnya, tertekan oleh kenyataan kehidupannya. Nah, apakah ini karena policy gitu kan? Atau karena memang kontestasi kultural yang terjadi antara masyarakat lokal dengan masyarakat yang kosmopolit misalnya? Ya. Pada dasarnya masyarakat Jawa Barat itu kan masyarakat yang terbuka. Dari falsafah hidupnya juga begitu terbuka. Bahkan sebelum agama Islam masuk juga sudah Hindu, Buddha. Di agama aslinya itu sudah budi kepada Yang Maha Kuasa, Gusti Nu Maha Suci. Budi ka kolot, budi ka pemerintah jeung negara, budi ka guru, budi ka sesama. Jadi semua diterima. Penerimaan yang baik itulah yang memudahkan mungkin orang-orang yang tidak baik, yang kurang baik, atau yang ingin menguasai mudah masuk. Nah, sehingga mudah dikotak-kotak, mudah dipecah-pecah. Bukan karena masyarakatnya hianat, mudah dipecah-pecah. Karena kultur yang bisa nerima siapa saja seperti itu disalahgunakan oleh pendatang. Ya. Apa implikasi dari kepindahan ibu kota Jakarta ke IKN sekarang itu bagi Jawa Barat, Kang? Bagi Jawa Barat ini yang harus kita sama-sama kudu guyub, ngahiji orang kuat, babarengan orang hebat, ngawangun sumber daya manusia Jawa Barat untuk ngawangun daerah sorangan ya, untuk menunjang ibu kota ke Jakarta gitu, menunjang untuk bisa duduk di pemerintahan, untuk mengisi formasi-formasi di sana. Oke, jadi kalau ibu kota pindah, maka ada peluang masyarakat Jawa Barat, komunitas Jawa Barat untuk meningkatkan sirkulasi elit, yaitu ada peluang ya tokoh-tokoh ya Jawa Barat yang kompeten, punya integritas itu menduduki posisi-posisi strategis gitu kan. Tapi kan bukan lagi di pusat, karena pusatnya sudah pindah. Ya, strategis di pusat. Oh, maksudnya di katakanlah Kalimantan. Di Kalimantan. Jadi ada sebagian nanti masyarakat Sunda yang eksodus gitu. Iya, ke bawah ke sana. Ke bawah. Nah, jadi dibawa gitu kan. Atau silahkan bersaing misalnya. Ya, ke bawah karena menang dalam persaingan gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana memenangkan itu? Jadi ini ada sebuah pertempuran dalam tanda petik yang harus dimenangkan oleh aktor-aktor dari Jawa Barat. Ya. Nah, karena gini Kang Deddy, orang Jawa Barat, lamun di Panyabaan, kita kompak. Kulturnya gitu ya. Kulturnya begitu. Kalau keluar bersama gitu, ada sekelompok orang itu pasti itu kompak. Solid. Gitu. Tadi teh bisa ngahiji, bisa bebarengan. Itu kultur Jawa Barat.
lamun di dia narima sahawai ditarima gitu. Itu yang bisa dipecah-pecah. Diterima dengan pasif tanpa ada Tanda, katakanlah perjuangan untuk tadi apa yang what can I get, what can we get gitu ya. Ya, apa yang bisa diperoleh gitu, atau kita ya memang jadi menerima tanpa tujuan apa-apa gitu tuh ya, nerima we somea hadekasema gitu. Jadi ayo dijamu dia anu dijamuna meureun seueun kangeuneunahan gitu. jadi tergerus ke akhirnya gitu. Anu tadina bertamu jadi nitah gitu. Nah, kalau di sana sama-sama kan. Sama-sama menjadi sama-sama di ibu kota orang oke kan di situ gitu di Indonesia. Dan bersaing secara fair lah. Fair gitu dan orang Sunda unggul ketemu dengan bangsa-bangsa suku bangsa lain yang unggul juga. Nah, keurutan orang Sunda yang akan mampu menjadi bijak. Kaman, ya. Kenapa kalau di tanah airnya sendiri di Jawa Barat itu aktor-aktor Sunda teh hese ngahijina, bahkan cenah selisikut gitu. Karena gini, adat kolot budak dirinya, atau teman nyaho baheulana dan mengabaikan nilai perjuangan anak dalam hidup, sehingga ketika ia jadi aing heula. Nah, tapi bukan itu juga, karena ada motif-motif kuat juga, ditambah dengan budaya mudah menerima orang, menjadi terpecah. Nah, jadi dia mah teu kudu dihiji-hijikeun dah hiji. Teu kudu di Sunda ngahiji teu kudu. Di Sunda mah tos hiji gitu tah. Yeah. Karena yang bicara hati. Nah, ini mah bagaimana kita menyusun satu perencanaan strategis menatap Indonesia masa depan dari Sunda Kalapa ke Nusantara. Kenapa dari Sunda Kalapa tadi kita mulai tertekan itu dari semenjak datangnya VOC. Dan Sunda Kalapa itu kan kerajaan terakhir di Jakarta. Oke Kang, mungkin selama ini sudah dilakukan grand strategi untuk memajukan? Belum, baru bincang-bincang, tapi belum dilakukan dialog partisipatif. Karena itu hanya bisa dilakukan dengan dialog partisipatif. Semua masyarakat berhak mimpi, berhak berimagineering ya terhadap cita-cita bangsa. Masa depan dan bangsa. Kita adalah bagian daripada bangsa Indonesia, berhak punya cita-cita menuju Indonesia emas dan berhak menikmati zaman keemasan itu. Tapi bagaimana kita bisa menikmati, sama-sama menikmati zaman keemasan itu, ya tergantung kita. Lajuning laku yang akan kita lakukan hari ini itu akan menjadi peta jalan bagi anak-anak cucu kita. Nyukcruk galur melah bantar. Apa itu? Birit leuwih pepentaseun. Urang buka cupu manikna ngarah benang mustikana. Keur urang jeung turunan urang. Nah, mana ti sepuh. Nah, jadi mari kita buka cupu manikna, kita menyusun
strategi. Yeah. Muka Cupu Manik teh ini ada PR pekerjaan rumah Indonesia Emas, ya. Emas itu yang kita harus buka gitu tuh. Supaya kita menikmati sama-sama masyarakat Jawa Barat. Surahkan dreaming masyarakat dalam dialog partisipatif. Jadi elemen-elemen masyarakat Jawa Barat kita kumpul. Kang Punten, peribahasa itu tolong dijelaskan karena netizen kita, viewer kita tidak semua orang Sunda gitu. Oh iya. Ya. Ya. Ini penonton kita itu dari Jakarta, Surabaya, Bandung. Gitu. Jadi waktu dialog di Tasik, senior saya Kang Juha orang Tasik, dialog teh kieu begini dialog. Ada falsafah yang suka dinyanyikan oleh Panembang, Cianjuran, nyukruk galur melah bantar, birit leuwi pepentaseun. Urang buka Cupu Manikna, ngarah benang mustikana keur urang jeung turunan urang. Jadi kita jangan berpikir ke urang ngungkul ya. Tapi kita harus berpikir juga untuk turunan kita. Nyuk curug galur artinya Nyuk curug galur kita berjalan, mencari jalan, membuat peta jalan. Ya, sesuai dengan jalur itu ya, jalurnya. Melah bantar, jadi membuka jalan. Membuka jalan, merintis. Mempelopori. Birit leuwih pepentaseun. Jadi ya kita mencari daerah-daerah yang mudah dilalui, tapi yang sulit dilalui ya terobos. Bisa naik, bisa turun. Nah, tapi berjalan seperti ilmu air gitu. Mengalir. Ya, mengalir begitu. Nah, gitu. Jadi seperti birit leuwih. Jadi dari hulu sampai ke hilir, itulah kehidupan. Nah, seberapa jauh stakeholder yang ada itu terlibat Kang dalam perencanaan atau strategi, katakanlah kebudayaan jadi lokal untuk Indonesia ke depan? Di sini yang perlu dipilih seperti representasi petaninya yang kita hadirkan, bukan tokoh informal, tetapi formal petani, nelayan ya nelayan gitu. Jadi dari berbagai aspek kehidupan nanti dipetakan. Ada budayawan juga. Ada budayawan ya budayawannya, bukan representasinya gitu. Aktivisnya lah gitu ya. Bukan aktivisnya. Oh, bukan. Bukan aktivisnya, tapi aktivisnya Pelaku tempatnya budaya, di maksudnya. tokoh-tokoh masyarakat. Kalau aktivisnya kita pilih juga tokoh masyarakat. Jadi supaya apa? Pada prinsip kan yang di organisasi pemimpin yang harus mendengar gitu. Tentang mereka yang berada pada rel kehidupan, seperti penjaga pintu kereta api gitu ya. Tidak mungkin seorang sarjana yang jadi kepala stasiun mengenal kehidupan seperti apa kehidupan seorang penjaga pintu. Nah, seperti itu. Kalau dari masa ke masa, katakanlah misalnya masa ada gubernur yang pernah menjabat di Jawa Barat, seberapa jauh concern mereka terhadap apa yang dipikirkan oleh para tokoh Kesundaan? Kalau begini, jadi Jawa Barat sebetulnya yang dibutuhkan adalah Bapak Rakyat. Bapak Rakyat ya. Bapak Rakyat. Pintar harus, tapi figurnya
harus figur kebapaan. Jadi figur kebapaan. Nah, kenapa? Ya itu, karena selama ini kan masyarakat itu tertekan. Tertekan dan generatif. Jadi sejauh mana bisa menguatkan mental daripada masyarakat. Nah, jadi kembali kepada masyarakat yang egaliter tapi punya norma. Egaliter punya adab. Ya. Karena adat istiadat kita punya adab. Agama kita itu adab, ya. Dan kalaupun ada orang-orang yang tidak beradab, ya, tetap kita harus hadapi dengan adab. Entong sarwana gitu. Ya. Karena yang akan memenangkan itu ya, adab itu. Sebagai bagian dari stakeholder, itu kalau kita lihat dari gubernur ke gubernur, wali kota ke wali kota, bupati ke bupati, itu ada persambungan perhatian. Ya. Atau ya kadang-kadang yang satu itu memperhatikan, yang satu kurang. Dalam konteks misalnya dialog memikirkan masyarakat ke depan. Masyarakat kita, masyarakat Jawa Barat misalnya, sehingga kita menemukan role model gitu Kang. Oh ini kayak begini kan, Akang tadi bilang kebapaan gitu kan. Ya, di awal kita mulai dari awal ini reformasi. Ya. Jadi waktu pimpinan Dewan Pak Idin almarhum, beliau sangat mendengar dan dari beliau lah menjebatani awal dari menjebatani ini yang dilanjutkan oleh Kang Eka. Eka Santosa. Jadi dilaksanakannya pada Eka Santosa. Karena dialog partisipatif itu namanya juga partisipatif, ya. Itu seharusnya menjadi inisiatif Dewan, DPRD atau DPR RI atau inisiatif untuk menampung para stakeholder, gitu, berbicara secara terbuka, gitu. Karena mengartikulasikan mimpi-mimpinya di situ. Karena di situ posisinya sebagai wakil rakyat. Kalau wakil rakyat tidak tahu apa yang menjadi rasa pikir jeung kahayang rakyat, ya bukan wakil rakyat. Nah, jadi dan DPRD itu ya harus satu DPRD gitu. Maksudnya? Tidak fraksi-fraksi. Oke. Secara keseluruhan. Secara keseluruhan, karena jadi jangan ada sekat-sekat fraksi. Jangan ada sekat-sekat. Karena itu nanti dibatasi oleh kepentingan subjektif masing-masing, gitu ya. Iya. Nah, setelah ini jadi, baru kepentingannya masing-masing. Silakan diangkat. Sekuat apa menunjang rasa pikir jeung kahayang masyarakat itu wujud. Perlombaannya di situ gitu. Artinya apa? Apa yang menjadi rasa pikir atau apa yang menjadi kehendak rakyat, ya. Nah, silakan berlomba bagaimana mewujudkan kehendak ini, sektor ini, sektor ini, sektor ini, sektor ini. Akang pernah terang Dewan Kebudayaan zaman PRK di DPRD Provinsi Jawa Barat? Ya pernah mendengar, pernah ini, tapi bagaimana peran yang dilakukan di Dewan Kebudayaan itu? Ya sebaiknya Dewan Kebudayaan itu itulah yang menjebatani atau yang menjadi yang menjebatani antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, ya.
di dalam menampung rasa pikir jengkahian masyarakat. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat barangkali ya. Tokoh-tokoh masyarakat. Jadi bukan masalah karena ada aspirasi partai politiknya ada ya, itu pasti menyangkut kehidupan daripada partai. Tapi ini aspirasi yang menyangkut kehidupan di dalam satu strategi besar masyarakat Jawa Barat. Jadi menampung yang kecil-kecil menjadi strategi besar, inilah yang menjadi grand strategi daripada masyarakat Sunda. Oke Kang, ini closing statement nih. Apa yang akan harapkan ke gubernur yang akan datang, ke DPRD yang akan datang, dan ke komunitas-komunitas atau aktor-aktor yang ada di Jawa Barat sekarang? Pertama gini, Jawa Barat itu satu provinsi yang luar biasa, punya paguyuban yang luar biasa, namanya Paguyuban Pasundan. Paguyuban yang tertua di Indonesia, organisasi yang tertua di Indonesia saat ini. Yang lain sudah pada bubar, yang masih ada, masih hidup. Perankan Paguyuban Pasundan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tempat bertemu dengan masyarakat. Dan semboyannya masih relevan ya dengan perjuangan masyarakat Jawa Barat ke depan. Ngelawan bodoh jeung kokoro. Kebodohan, melawan kebodohan dan jadi karena masih banyak ini, jadi melawan kebodohan, jadi sekolah-sekolah supaya bisa semuanya ada pemerataan ya, pendidikan lah gitu Kang ya. Punya pendidikan yang baik. Kokoronya? Kokoranya udah miskin. Oke. Harus sejahtera. Dan memang ada korelasi ya antara pendidikan dengan kemiskinan. Jadi kalau mau nanya Sunda, tanya Paguyuban Pasundan. Dan kami Damas ya menjadi organisasi yang kedua setelah Paguyuban. Tahun 56 Damas didirikan ya. Itu adalah bagian daripada perjuangan Paguyuban Pasundan untuk melahirkan sekolah-sekolah Unpad dengan saudara kembarnya Unpas dan yang lain-lain. Dan itu mempelopori pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bahwa daerah juga berhak membuat sekolah perguruan tinggi untuk apa? Untuk memajukan, untuk menyiapkan para petarung. Bukan sekedar petarung ini, tapi petarung untuk membangun konstruksi berbangsa dan bernegara dan kesejahteraan rakyat. Itulah bincang-bincang saya dengan Kang Maman Wangsa Atmaja. Sampai jumpa. Nuhun Kang Dedi.